Shalom, selamat pagi sahabat Delima. Renungan di pagi hari ini buat kita tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 20 dan ayat 23. Beginilah isi firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ini adalah pengingat bagi bangsa Israel untuk tidak takut, tapi tetap setia kepada Tuhan meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Artinya Samuel memberikan dorongan kepada bangsa Israel untuk tidak berpaling dari Tuhan, melainkan mengabdi kepadanya dengan segenap hati. Ayat ini muncul dalam konteks 1 Samuel pasal 12 ayat 20 ketika raja atau bangsa Israel meminta Samuel untuk memberikan kepada mereka raja seperti bangsa yang lain. Tapi permintaan bangsa Israel itu tidak dipenuhi, tetapi ditolak oleh Samuel, dan bahkan Samuel mengingatkan kepada mereka, kepada bangsa Israel tentang dosa-dosa serta kejahatan yang telah mereka perbuat di masa lalu. Artinya walaupun Samuel mengingatkan bangsa Israel itu akan dosa-dosanya, bukan berarti Samuel menghukum mereka ketika memberikan pesan yang penuh kasih dan harapan. Tetapi Samuel mengingatkan kepada mereka. Ia mengatakan, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Samuel meyakinkan orang Israel bahwa meskipun mereka telah berdosa, bahwa mereka melakukan kejahatan, mereka tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengasihi mereka. Karena Tuhan selalu setia kepada mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Artinya Samuel menekankan bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan, mereka harus tetap setia kepada Tuhan dan tidak berpaling daripada Tuhan. Itulah dorongan Samuel kepada mereka agar bangsa Israel tetap melakukan atau tetap melayani Tuhan dengan penuh kasih dan setia. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita telah melakukan kesalahan, bahwa meskipun kita telah melakukan dosa, kita tidak boleh menyerah begitu saja pada harapan. Karena apa? Karena Tuhan menyayangi kita. Karena Tuhan selalu setia dan mengasihi kita. Intinya kita harus terus berusaha untuk melayani Dia, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena itu, khotbah ini mengajak kita untuk tidak boleh takut mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita telah melakukan kesalahan. Kita tidak luput dari kesalahan, tetapi kita diajak tidak boleh menyerah pada harapan. Kita harus terus berusaha memperbaiki diri kita dan menjadi lebih baik lagi, dan terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 23 ini berisi tentang janji Samuel kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan,
untuk selalu mendoakan umat Tuhan dan mengajarkan kepada mereka jalan yang baik, jalan yang benar. Ayat ini menekankan ternyata pentingnya doa dan ajaran yang benar. Ayat ini adalah ayat yang terkaya dan makna yang luar biasa terkayanya dan dapat memberikan pelajaran pengharapan bagi kita. Samuel juga menjelaskan bahwa doa adalah komitmen rohani. Doa adalah sarana yang kita gunakan untuk dapat berbicara kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Doa adalah sarana komunikasi yang menguatkan kita serta memberikan petunjuk dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi jangan berhenti berdoa. Itu yang diajarkan, itu yang diinginkan pada umat Tuhan. Buatlah komitmenmu untuk mencari Tuhan setiap hari melalui doa. Karena apa? Karena doa adalah landasan kehidupan rohani kita. Karena melalui doa kita dapat memenangkan pertempuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.